Teluk Lengan selalu bangun lebih awal dari ayam jantan. Suara laut yang berdebur lembut mengiringi hari-hari penduduknya. Para nelayan dengan tubuh kurus dan kulit yang gelap terbakar matahari mempersiapkan perahu mereka di dermaga kecil yang reot. Di dekat pantai, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, tertawa riang saat ombak kecil menyentuh kaki mereka. Pak Nuh adalah salah satu dari mereka yang selalu pertama kali meninggalkan pantai. Perahu tuanya, yang diberi nama Sinar Bunda, telah menemaninya selama lebih dari 2 dekade. Perahu itu adalah peninggalan istrinya, Siti, yang meninggal karena sakit beberapa tahun lalu. Sejak kepergiannya, Pak Nuh sering berbicara dengan laut, seolah-olah ombak bisa menyampaikan pesannya kepada mendiang istrinya. Hari itu tidak berbeda. Pak Nuh mendayung jauh ke perairan yang lebih dalam. "Bantu aku hari ini, ya," bisiknya, matanya menatap laut yang biru pekat. "Bukan untukku saja, tapi untuk anak-anak di desa ini." Namun, laut tidak selalu mendengar doa. Beberapa jam berlalu dan jaringnya tetap kosong. Ketika matahari mulai terik di atas kepala, Pak Nuh memutuskan untuk mendayung lebih jauh, hingga ia mencapai area yang jarang dijelajahi nelayan lainnya. Area ini terkenal karena arusnya yang kuat dan kedalamannya yang misterius. Pak Nuh memutuskan untuk mencoba keberuntungannya sekali lagi. Dengan tangan yang mulai gemetar karena lelah, ia melemparkan jaringnya. Namun, kali ini sesuatu yang berbeda terjadi. Jaringnya terasa berat, seolah-olah ia telah menangkap sesuatu yang luar biasa besar. Ia menarik dengan seluruh tenaga yang tersisa. Otot-otot tuanya terasa seperti akan meledak. Setelah perjuangan panjang, jaring itu akhirnya muncul ke permukaan dan isinya membuat napasnya tertahan. Di dalamnya ada seorang gadis, atau setengah gadis, setengah ikan. Tubuhnya bersinar di bawah sinar matahari, rambutnya berwarna keprakan, dan ekornya yang besar berkilauan dengan sisik seperti berlian. Pak Nuh melangkah mundur, hampir jatuh ke perahu. Ia bergumam, "Ya Allah, apa ini? Mimpi." Gadis itu menatapnya dengan mata besar berwarna biru, yang mengingatkan Pak Nuh pada warna laut di pagi hari. Bibirnya bergerak dan suara yang keluar seperti alunan lembut ombak. "Tolong aku," katanya. Pak Nuh tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tubuhnya gemetar dan pikirannya berkecamuk. Namun, nalurinya untuk menolong lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia membuka jaring itu dengan hati-hati, membiarkan gadis itu bebas. Namun, alih-alih melompat kembali ke laut, gadis itu tetap di perahu. "Siapa? Siapa kau?" tanya Pak Nuh dengan suara serak. "Aku Naira," jawab gadis itu, "putri dari laut dalam." Pak Nuh terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. "Putri laut dalam, kenapa kau terperangkap di jaringku?" Naira menghela napas panjang. Wajahnya yang cantik berubah sedih. Laut sedang dalam keadaan marah. Makhluk seperti aku pun tidak lagi aman. Banyak yang mengejarku, manusia dan makhluk lain. Ayahku, Raja Laut, telah memerintahkan agar semua hasil laut ditarik sebagai hukuman untuk manusia. Karena itulah tangkapanmu sedikit, nelayan tua. Pak Nuh tertegun. Kata-kata Naira seolah membenarkan apa yang selama ini ia curigai. "Apakah itu karena kami merusak laut?" Naira mengangguk. "Laut adalah rumah kami, tapi manusia telah mencemari airnya, merusak karangnya, dan menangkap ikan tanpa batas. Ayahku tidak punya pilihan selain bertindak." Pak Nuh mengangguk perlahan. "Aku tidak bisa menyalahkan ayahmu. Kami manusia memang sering lupa bahwa laut bukan milik kami saja." Naira menatapnya dengan tatapan lembut. "Kau berbeda. Aku melihat hatimu saat kau melepaskanku dari jaring itu. Karena itu, aku akan membantumu." Sejak saat itu, hubungan aneh antara Pak Nuh dan Naira dimulai. Setiap pagi, Naira akan muncul dari laut untuk membantu Pak Nuh melaut. Dengan kekuatannya, ia memanggil ikan-ikan untuk masuk ke dalam jaring. Tangkapannya melimpah, lebih dari cukup untuk dirinya sendiri dan penduduk desa. Namun, Naira selalu mengingatkan,
Ambillah secukupnya, jangan serakah. Pak Nuh mulai memahami arti kata-kata Naira. Ia pun mencoba menyampaikan pesan itu kepada nelayan lain di desanya. Namun, tidak semua orang mendengarkan. Di antara para nelayan, ada seorang pemuda bernama Adi yang merasa iri dengan keberhasilan Pak Nuh. Adi adalah nelayan muda yang ambisius, tetapi seringkali serakah. Ia menggunakan jaring besar yang merusak terumbu karang, dan ia tidak peduli pada kelestarian laut selama ia bisa membawa pulang tangkapan yang besar. Ketika Adi melihat tangkapan Pak Nuh yang melimpah setiap hari, ia mulai curiga. Pak tua itu pasti menggunakan ilmu hitam, gumamnya. Tidak mungkin ia menangkap ikan sebanyak itu dengan perahu kecilnya. Adi mulai memperhatikan gerak-gerik Pak Nuh. Suatu pagi, ia diam-diam mengikuti perahu Pak Nuh. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Naira muncul dari laut, berbicara dengan Pak Nuh, dan memanggil ikan-ikan ke jaringnya. Mata Adi membelalak. Makhluk itu, dia pasti bernilai mahal, katanya. Senyumnya licik. Adi segera kembali ke desa dan mulai menyebarkan cerita. Pak Nuh memanfaatkan makhluk laut. Dia memonopoli tangkapan kita. Penduduk desa mulai gelisah. Beberapa dari mereka percaya pada cerita Adi, sementara yang lain merasa tidak yakin. Namun, keraguan mulai tumbuh di hati mereka, dan desakan untuk mengetahui kebenaran pun muncul. Suatu pagi, sekelompok nelayan mendatangi rumah Pak Nuh. Mereka menuntut jawaban. Pak Nuh, benarkah kau menggunakan bantuan makhluk gaib untuk menangkap ikan? Pak Nuh mencoba menjelaskan. Aku hanya beruntung karena laut memberi kepadaku, tapi aku tidak memanfaatkan siapapun. Namun Adi tidak puas. Kita semua melihat bagaimana laut semakin sedikit memberi kepada kita, tapi dia mendapat lebih banyak. Itu tidak adil. Penduduk desa mulai terpecah. Beberapa mendukung Pak Nuh, tetapi yang lain mulai mendesaknya untuk membuktikan bahwa ia tidak bersekongkol dengan makhluk gaib. Pak Nuh yang ingin melindungi Naira memutuskan untuk tidak membicarakannya. Namun, ketegangan semakin meningkat. Hingga pada suatu malam, Adi dan kelompoknya memutuskan untuk menangkap Naira sendiri. Malam itu, laut berkilauan di bawah cahaya bulan sabit. Angin dingin berhembus lembut, membawa aroma asin yang biasa menemani malam di Teluk Lengan. Di tengah keheningan itu, Adi dan kelompoknya menyusun rencana. Mereka membawa jaring besar yang dirancang khusus untuk menangkap makhluk laut dengan niat untuk menangkap Naira. Malam ini, kita akan membuktikan bahwa Pak Nuh menyembunyikan makhluk gaib, bisik Adi kepada teman-temannya. Makhluk itu tidak hanya bisa membantu kita menangkap ikan, tetapi juga bisa dijual untuk mendapatkan kekayaan. Di sisi lain, Pak Nuh tidak menyadari bahaya yang mengintai. Ia duduk di beranda rumahnya, menatap laut sambil mengenang hari-hari bersama istrinya. Tiba-tiba, suara lembut yang familiar memecah keheningan. Pak Nuh, kata Naira, muncul dari bayangan malam. Apa yang membawamu ke sini malam ini? Tanya Pak Nuh, terkejut melihatnya datang lebih awal. Ada sesuatu yang tidak beres, jawab Naira. Tatapannya penuh kekhawatiran. Aku merasakan niat buruk di udara. Pak Nuh mengerutkan kening, tetapi sebelum ia sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dari balik gelap, Adi dan kelompoknya muncul dengan jaring besar di tangan. Mereka mengepung rumah Pak Nuh. Di mana makhluk itu, Pak Nuh? Teriak Adi. Kami tahu kau menyembunyikannya. Pak Nuh berdiri di depan Naira, mencoba melindunginya. Dia bukan ancaman bagi kalian. Dia hanya membantu karena kebaikan hatinya. Namun Adi tidak peduli. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan jaring besar itu ke arah Naira. Meskipun Naira mencoba melarikan diri, jaring itu berhasil menangkapnya. Cahaya magis dari tubuh Naira berpendar melalui celah-celah jaring, dan tangisannya yang lembut terdengar seperti ombak yang memohon. Saat Naira terperangkap, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Angin tiba-tiba berhembus kencang, mengguncang pohon-pohon di sekitar desa. Ombak besar muncul dari arah laut, menghantam pantai dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Adi dan teman-temannya mulai panik. Mereka mencoba menyeret jaring ke pantai, tetapi ombak yang besar membuat mereka kehilangan keseimbangan. Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh terdengar dari laut. Suara itu begitu dalam, seperti gempa yang mengguncang dasar bumi. Dari dalam laut, muncul sosok besar dengan tubuh setengah manusia, setengah ikan. Tubuhnya dilapisi sisik perak yang bersinar, dan matanya memancarkan cahaya merah seperti bara api. Ia adalah Raja Laut, ayah Naira. Beraninya kalian menyentuh anakku. Suaranya menggema, seperti ribuan ombak yang menghantam bersamaan. Para nelayan terjatuh ke tanah, tubuh mereka gemetar ketakutan. Adi mencoba melarikan diri, tetapi sebuah ombak besar menghantamnya, menjatuhkannya ke pasir. Raja Laut melangkah maju, tubuhnya yang besar membayangi seluruh desa. Ia menatap Pak Nuh yang tetap berdiri di depan Naira, mencoba melindunginya meskipun ia tahu dirinya tidak sebanding dengan Raja Laut. Manusia tua, kau telah menjaga anakku dengan baik, tapi kaummu tidak belajar untuk menghormati laut. Pak Nuh bersujud, Yang mulia, maafkan kami. Tidak semua dari kami serakah. Ada yang masih mencintai laut seperti mencintai kehidupan itu sendiri. Raja Laut terdiam sejenak, tatapannya melembut. Namun, ketika ia menatap Adi dan kelompoknya, kemarahan kembali menguasainya. Kalian telah mencemari laut, menangkap ikan tanpa batas, dan sekarang mencoba menangkap makhluk suci kami. Kalian tidak layak hidup di dekat laut. Para nelayan menangis dan memohon ampun, tetapi Raja Laut tidak bergeming. Ia mengangkat tangannya, dan ombak besar mulai terbentuk di kejauhan. Namun sebelum ia sempat menyerang, Naira, meski masih dalam jaring, berbicara. "Berhenti ayah," serunya. "Mereka telah bersalah, tetapi tidak semuanya jahat. Biarkan mereka belajar dari kesalahan mereka." Raja Laut menatap Naira, lalu kembali kepada Pak Nuh. "Apakah kau percaya mereka bisa berubah?" tanyanya. Pak Nuh mengangguk. "Mereka hanya butuh waktu dan bimbingan. Jika Yang Mulia memberi mereka kesempatan, saya akan memastikan mereka belajar menghormati laut." Raja Laut menghela napas panjang, lalu menurunkan tangannya. Ombak besar itu perlahan menghilang. "Ini adalah peringatan terakhir," katanya. "Jika kalian melanggar batas lagi, aku tidak akan memberi ampun." Raja Laut menghampiri Naira dan membebaskannya dari jaring. Naira berdiri, tubuhnya berkilauan di bawah cahaya bulan. Ia menatap Pak Nuh dengan air mata menggenang di matanya. "Aku harus pergi sekarang," katanya lembut. Pak Nuh mengangguk, meski hatinya terasa berat. "Terima kasih telah membantu kami selama ini. Aku tidak akan melupakanmu." Naira tersenyum. "Aku juga tidak akan melupakanmu, Pak Nuh. Kau telah mengajarkan kepadaku bahwa tidak semua manusia jahat. Jika laut ini damai, aku akan kembali suatu hari nanti." Dengan itu Naira melompat ke dalam laut, bergabung kembali dengan ayahnya. Ombak tenang kembali, dan Raja Laut perlahan menghilang ke dalam kedalaman, meninggalkan desa dalam keheningan. Keesokan harinya, penduduk desa mulai berbenah. Mereka membangun kembali dermaga yang rusak akibat badai dan mulai memperbaiki alat tangkap mereka agar lebih ramah lingkungan. Adi, yang sebelumnya menjadi sumber konflik, meminta maaf kepada Pak Nuh dan penduduk desa. Ia berjanji untuk menjadi pelindung laut, bukan lagi penghisap sumber dayanya. Pak Nuh, meski kini kembali melaut sendirian, merasa lega karena laut telah pulih. Setiap pagi, saat ia mendayung perahunya ke tengah laut, ia mendengar bisikan ombak yang familiar, seperti nyanyian lembut yang mengingatkannya pada Naira. Teluk Lengan kini menjadi desa yang dikenal karena keharmonisannya dengan laut. Penduduknya hidup dengan aturan yang sederhana. Ambil secukupnya, rawat yang ada, dan hormati laut. Cerita tentang Pak Nuh dan Putri Laut menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di malam-malam tertentu, ketika bulan bersinar terang di atas laut, beberapa penduduk desa bersumpah mereka melihat bayangan seorang gadis dengan ekor perak berenang
di bawah permukaan laut. Pak Nuh tahu dalam hatinya bahwa Naira masih menjaga laut dan desanya dari kejauhan.